Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Serei Genshoki volume ketiga chapter kelima. Di chapter kali ini bakal dibahas tentang Ryo yang akan bertarung dengan kesatria terkuat dari kerajaan Karasuki, yaitu Goki. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Setelah Ryo bertemu dengan Raja Homura dan juga Ratu Shizuku, dia pun langsung pergi ke rumah keluarga Soga untuk melakukan latih tanding dengan Goki. Dan setelah mereka berdua sampai di rumah, mereka pun langsung disambut oleh anak-anak Goki. Tetapi saat pelayan dari Kamomo melihat Ryo, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tahu bahwa Ryo lah yang telah menyelamatkan Kamomo. Dan pelayan itu bernama Aoi. Lalu Aoi memberitahu Kamomo bahwa Ryo lah yang telah menyelamatkan Kamomo dari penculikan. Goki yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Karena dia tidak menyangka bahwa Ryo lah yang telah menyelamatkan Kamomo. Lalu Goki langsung berterima kasih kepada Ryo. Lalu setelah itu, Goki pun langsung mengajak Ryo untuk menuju ke ruang latihan. Bahkan Kamomo, Kayoko, dan juga Aoi, mereka juga ikut bersama dengan mereka, karena mereka ingin menonton pertandingan. Dan saat mereka semua sampai di tempat latihan, ternyata di sana sudah ada Hayate yang sedang berlatih. Dan saat Hayate melihat Ryo, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Hayate langsung bertanya kepada Ryo, kenapa Ryo bisa ada di sini? Tapi Goki langsung memberitahu Hayate bahwa saat ini Ryo akan tinggal di rumah mereka sebagai tamu. Dan mereka juga akan melakukan latih tanding. Lalu Goki langsung menyuruh Hayate untuk menyiapkan semuanya. Dan dalam pertandingan ini, yang akan menjadi wasit adalah Kayoko. Lalu setelah itu, Kayoko pun langsung memberitahu Goki dan juga Ryo bahwa di kerajaan Karasuki ada sebuah peraturan. Dan peraturan itu adalah setiap latih tanding harus memiliki tingkat bahaya yang harus disepakati kedua belah pihak. Lalu Kayoko langsung bertanya kepada mereka berdua, tingkatan apa yang mereka mau di dalam pertandingan. Tapi Goki lalu menyuruh Ryo untuk menentukannya. Dan Ryo dengan tegas langsung menjawab bahwa dia ingin pertarungan ini menjadi pertarungan sungguhan. Goki yang mendengar itu, dia pun hanya bisa tersenyum. Sedangkan Kayoko sedikit tidak yakin. Dan pertandingan pun akhirnya dimulai. Dan setelah pertarungan dimulai, tiba-tiba Ryo langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan kecepatan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Dan tiba-tiba saja, Ryo sudah berada di hadapan Goki. Dan setelah itu, Ryo pun mulai mengarahkan pedang kayunya ke arah dada Goki. Goki yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak tahu bagaimana caranya Ryo bisa berada di hadapannya dengan sangat cepat. Tapi Goki tidak tinggal diam. Goki pun langsung mencoba untuk menghindari serangan itu dengan cara melompat ke samping. Dan Ryo yang mengetahui hal itu, dia pun dengan cepat langsung melakukan serangan kedua. Tapi Ryo akhirnya menyadari bahwa Goki juga akan melakukan serangan, sehingga Ryo memutuskan untuk melompat mundur.
Dan pertarungan pun akhirnya menjadi pertarungan yang sangat sengit. Goki yang melihat kemampuan Ryo, dia pun menjadi sangat terguncang. Karena dia tidak menyangka bahwa Ryo ini memiliki kemampuan yang sangat hebat, bahkan di usianya yang sangat muda. Bahkan Goki juga mengakui jika dia tidak bisa memprediksi pergerakan dari Ryo. Dan di sini Goki akhirnya menyadari jika Ryo ini adalah petarung yang memiliki banyak pengalaman. Lalu Goki pun akhirnya mencari suatu cara agar Ryo tidak bisa menggunakan kecepatan super miliknya. Dan Goki berpikir jika dia mendekat ke Ryo, maka Ryo tidak akan bisa menggunakan kecepatannya. Lalu setelah itu, Goki pun dengan cepat langsung menuju ke arah Ryo. Dan di sini ternyata tebakan Goki benar, bahwa Ryo tidak akan bisa menggunakan kecepatan super miliknya saat jarak lawan terlalu dekat dengannya. Bahkan Ryo sendiri menyadari kelemahannya ini. Karena dulu saat dia sedang berlatih mempercepat gerakannya menggunakan si roh angin, dia pun akhirnya mengetahui jika kecepatannya ini terbatas dan tidak bisa dimanuver. Dan jika musuh terlalu dekat, maka dia tidak akan bisa bergerak bebas. Tetapi Ryo tidak menyerah begitu saja. Ryo pun dengan cepat langsung menggunakan pedangnya untuk menyerang Goki. Tapi ternyata Goki juga sudah siap untuk menyerang Ryo. Dan akhirnya pedang mereka pun saling bertabrakan dengan sangat keras. Dan pertarungan pun terus terjadi dengan sangat sengit. Dan selama pertarungan itu, Goki pun akhirnya menyadari jika kemampuan Ryo ini telah melebihi kemampuannya dan juga Zen. Bahkan Goki tidak menyangka jika Ryo ini telah melampauinya di usianya yang sangat muda. Dan Goki tidak bisa membayangkan jika kemampuan Ryo ini terus meningkat saat dia dewasa. Dan Goki sangat yakin bahwa Ryo ini nantinya akan menjadi seseorang yang sangat kuat dan sangat mengerikan. Lalu setelah itu, Ryo pun berhasil unggul dari Goki. Dan Ryo berhasil membuat Goki kehilangan keseimbangan. Dan Ryo yang melihat itu, dia pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan. Tapi serangan itu ternyata langsung ditahan oleh Goki. Tetapi Ryo tidak tinggal diam. Ryo pun langsung menggunakan si roh angin miliknya untuk menghempaskan Goki. Dan Goki pun langsung terpental. Hayate dan Aoi yang melihat pertarungan itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Bahkan Kayoko sendiri tidak menyangka jika Ryo ini bisa memojokkan Goki. Dan setelah itu, Goki pun langsung berdiri. Tapi Ryo yang melihat itu, dia pun tidak tinggal diam. Dan Ryo pun langsung menggunakan kecepatan super miliknya untuk mendekati Goki. Dan dengan cepat, Ryo pun langsung menyerang Goki dengan serangan beruntun. Dan Goki tidak mampu menahan serangan beruntun dari Ryo. Hayate yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Karena dia tidak menyangka bahwa ayahnya akan dikalahkan oleh Ryo. Padahal selama ini ayahnya tidak pernah dikalahkan dalam pertarungan. Tapi di pertarungan kali ini, bahkan ayahnya sendiri belum sama sekali bisa memukul Ryo. Tapi Ryo berkali-kali berhasil memukul Goki. Dan hal ini menunjukkan jika Ryo ini sangatlah kuat. Dan Hayate juga tahu bahwa jika mereka ini menggunakan pedang sungguhan, maka Goki pasti sudah dikalahkan dengan banyak luka tebasan. Dan saat ini yang bisa Goki lakukan hanyalah terus bertahan dari serangan brutal yang Ryo lakukan. Bahkan saat ini, Goki pun mulai terlihat mulai gemetar. Dan ini dikarenakan karena tubuh Goki sudah menerima efek dari serangan Ryo. Tapi Goki masih belum menyerah. Lalu setelah itu, Goki pun langsung membuat jarak dengan Ryo.
Dan dengan cepat, Goki pun langsung menggunakan sebuah skill miliknya. Dan tiba-tiba banyak aura sihir langsung berkumpul di pedang Goki. Hayate yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka bahwa ayahnya akan menggunakan jurus andalannya di pertarungan latihan. Sedangkan Ryo yang melihat itu, dia pun menjadi sangat waspada. Lalu setelah itu, Goki pun langsung mengeluarkan jurus rahasia miliknya. Dan jurus itu adalah jurus pertama, yang bernama Pemotong Udara. Dan jurus ini sangatlah kuat. Bahkan jurus ini mampu menebas banyak orang sekaligus. Dan tiba-tiba ada bilah angin yang sangat besar langsung melesat ke arah Ryo. Tetapi Ryo yang melihat itu, dia pun tidak gentar sama sekali. Bahkan Ryo dengan sengaja memilih untuk tidak menghindar. Karena Ryo ingin menahannya dengan kekuatannya. Lalu Ryo pun langsung menyalurkan energi sihir miliknya ke tangan kanannya untuk menahan serangan itu. Dan tiba-tiba muncullah dinding air yang sangat besar dan langsung menahan serangan dari Goki. Dan hal itu menciptakan ledakan yang cukup kuat. Tetapi Ryo langsung memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan balik. Dan Ryo pun dengan cepat langsung melesat ke arah Goki dan langsung menodongkan pedang kayunya ke arah leher Goki. Dan wasit pun akhirnya menyatakan jika pemenang dari pertarungan ini adalah Ryo. Dan Goki pun akhirnya mengakui kekalahannya. Dan pertarungan pun akhirnya selesai. Keesokan harinya, setelah pertarungannya dengan Goki selesai, Ryo pun akhirnya kembali ke istana untuk bertemu dengan Raja Homura dan juga Ratu Shizuku. Lalu setelah Ryo sampai di sana, Raja Homura langsung bilang kepada Ryo bahwa dia sudah mengetahui semuanya. Dan dia juga tahu bahwa Ryo telah berhasil mengalahkan Goki. Dan hal itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan Raja bilang kepada Ryo bahwa awalnya dia ingin membuat Ryo berlatih dengan Goki, sehingga Ryo akan lebih lama tinggal di kerajaan. Tapi ternyata hal itu tidak diperlukan lagi, karena Ryo lebih kuat daripada Goki. Lalu Raja bertanya kepada Ryo, apakah jika Ryo nanti meninggalkan kerajaan, dia akan kembali lagi untuk menemui mereka. Dan Ryo pun lalu menjawab bahwa dia akan sesekali mampir untuk bertemu dengan kakek dan juga neneknya. Dan mereka pun akhirnya terus saling mengobrol, membicarakan tentang Zen dan juga Ayame. Lalu setelah itu, Ryo pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa Kasmo. Tetapi sebelum dia pergi, dia pun lalu memberitahu Raja Homura bahwa dia sebenarnya memiliki seorang sepupu. Dan Ryo lalu meminta izin kepada Raja Homura untuk mengizinkannya menceritakan yang sebenarnya kepada sepupunya. Karena Ruri adalah keluarganya juga. Dan Ruri adalah satu-satunya orang dari keluarganya yang belum mengetahui tentang hal ini. Raja Homura yang mendengar itu, dia pun langsung mengizinkan Ryo. Dan Homura bilang kepada Ryo bahwa selama Ruri bisa menjaga kerahasiaan, maka hal itu bukanlah masalah. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Keesokan harinya, Ryo pun akhirnya kembali ke desa Kasmo. Dan saat Ryo sampai di sana, dia pun disambut baik oleh para penduduk. Bahkan Yuba dan Ruri sangat menyambut kedatangan dari Ryo. Dan setelah Ryo sampai di rumah, Ryo pun lalu bilang kepada Yuba bahwa ada sesuatu yang ingin dia katakan tentang keluarga. Dan Ryo memberitahu Yuba bahwa Raja Homura sudah memberinya izin untuk memberitahu semuanya kepada Ruri. Karena Ruri adalah satu-satunya keluarga yang belum mengetahui tentang hal ini. Dan Yuba yang mendengar itu,
dia pun langsung setuju. Yuba bilang kepada Ryo bahwa selama Ruri memiliki ikatan darah dengan Ryo, hal itu bukanlah masalah. Karena Ruri adalah sepupu dari Ryo. Lalu setelah itu, Yuba langsung memanggil Ruri. Dan pembicaraan pun akhirnya dimulai. Dan Ryo lalu bilang kepada Ruri bahwa ada sesuatu hal yang ingin dia beritahukan kepada Ruri. Tapi sebelum itu, Ruri harus berjanji untuk merahasiakan tentang hal ini kepada semua orang. Dan alasan kenapa Yuba memberinya izin untuk tinggal di rumahnya adalah karena Yuba sudah mengetahui tentang rahasia ini. Dan rahasia ini harus tetap dijaga, dan jangan sampai orang lain mengetahuinya. Dan Ruri pun langsung berjanji kepada Ryo bahwa dia akan merahasiakannya. Lalu setelah itu, Ryo pun lalu bilang kepada Ruri bahwa dia sebenarnya adalah sepupunya. Dan dia adalah anak dari Zen. Dan Zen itu adalah adik dari ayah Ruri. Tapi ternyata Ruri yang mendengar itu, dia pun tidak terkejut sama sekali. Malahan Ruri terlihat sangat senang. Tetapi Ryo lalu memberitahu Ruri bahwa ibunya adalah Karasuki Ayame. Dan dia adalah seorang putri dari kerajaan Karasuki dan anak dari Raja Homura. Dan Ruri yang mendengar itu, dia pun tidak bisa percaya dan mengira jika itu hanya lelucon. Tapi Ryo dengan tegas langsung mengulangi perkataannya jika ibunya adalah putri dari kerajaan Karasuki, yaitu Putri Karasuki Ayame. Tapi Ruri masih terlihat tidak percaya. Tetapi Yuba langsung menjelaskan semuanya kepada Ruri bahwa paman Ruri yaitu Zen telah menikah dengan seorang putri dari kerajaan Karasuki, yaitu Karasuki Ayame. Dan anak mereka adalah Ryo. Ruri yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan dia pun lalu berpikir bahwa Ryo ini ternyata adalah seorang bangsawan dan juga seorang pangeran dari kerajaan Karasuki. Tapi Ryo lalu memberitahu Ruri bahwa ibunya memang seorang bangsawan. Tetapi keberadaan dirinya tidak bisa dipublikasi, sehingga Ryo tidak memiliki status sebagai bangsawan. Ruri yang mendengar itu, dia pun akhirnya bisa mengerti, walaupun sampai saat ini dia masih merasa terguncang. Bahkan sampai saat ini dia masih gugup untuk menganggap Ryo sebagai sepupunya. Tapi Ryo tidak mempermasalahkan dengan hal itu. Lalu setelah itu, Ryo pun bilang kepada Yuba dan juga Ruri bahwa ada satu hal lagi yang ingin dia bicarakan kepada mereka. Ryo bilang bahwa dia telah memutuskan untuk pergi dari desa Kasmu dan akan menuju ke wilayah di mana dia dilahirkan. Yuba yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Yuba bilang bahwa sebenarnya itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Tapi Ryo lalu memberitahu Yuba bahwa ada beberapa tempat yang ingin dia kunjungi. Dan baru setelah itu, dia akan menuju ke wilayah tempat dia dilahirkan. Lalu Ruri langsung bertanya kepada Ryo, apakah Ryo suatu saat nanti akan kembali? Dan Ryo bilang kepada Ruri bahwa dia pasti akan kembali lagi suatu saat nanti. Ruri dan Yuba yang mendengar hal itu, mereka pun sangat senang. Dan mereka bilang kepada Ryo, pasti mereka akan menunggu kedatangan Ryo. Dan Ryo juga memberitahu mereka bahwa di tempat yang akan dia kunjungi nanti, di sana ada seorang gadis kecil yang sudah menganggapnya sebagai kakak laki-laki. Ruri yang mendengar itu, dia pun tidak keberatan. Lalu Ruri bilang kepada Ryo bahwa jika gadis itu adalah adik kecil Ryo, maka dia juga berarti sepupunya. Dan Ruri meminta Ryo untuk memperkenalkannya suatu saat nanti.
Setelah beberapa hari berlalu, Ryo saat ini sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Dan hari ini dia pergi berburu bersama dengan Shin dan juga Dola. Tapi tiba-tiba Shin lalu bertanya kepada Ryo, apakah Ryo sudah menemui Sayo saat dia pulang ke desa ini. Tapi Ryo lalu menjawab bahwa belakangan ini dia sangat sibuk dan belum sempat bertemu dengan Sayo. Tetapi Shin yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Shin bilang kepada Ryo bahwa Sayo selalu bertanya kepada dirinya tentang keadaan Ryo. Dan Sayo terlihat sangat khawatir. Lalu Shin juga menyuruh Ryo untuk segera menemui Sayo saat dia selesai dengan semua pekerjaannya. Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung meminta maaf dan dia berjanji kepada Shin bahwa dia akan meluangkan waktu untuk menemui Sayo. Dan Shin juga dengan tegas bilang kepada Ryo bahwa Ryo harus menepati janjinya untuk menemui Sayo. Dan setelah perburuan selesai, Ryo pun langsung diizinkan oleh Dola untuk segera pulang. Karena Dola tahu bahwa Ryo belum menyapa orang-orang yang ada di desa. Dan hal ini akan memberikan Ryo waktu luang untuk menyapa semua orang. Dan setelah Ryo sampai di desa, dia pun langsung menyapa semua orang. Karena dia sebelumnya tidak sempat untuk melakukannya. Lalu setelah itu, Ryo pun langsung menemui Sayo. Dan Sayo terlihat sangat khawatir kepada Ryo. Lalu Ryo langsung meminta maaf kepada Sayo karena dia sudah membuat Sayo sangat khawatir. Sayo yang mendengar itu, dia pun akhirnya merasa sangat lega karena Ryo ternyata baik-baik saja. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai.